Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang rahmati Allah. Oleh sebab itu, seperti kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, terdapat 3 tingkatan puasa bagi orang-orang mukmin. Pertama adalah shaumul awam, yaitu puasa yang dikerjakan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Selain itu tidak ada. Artinya hanya tidak makan dan tidak minum. Ketika orang lain berbuka, ikut berbuka. Ketika orang lain sahur juga ikut sahur, selebihnya tidak ada. Kemudian tingkatan yang kedua adalah shaumul khawasul khawas, yaitu puasa yang dikerjakan di samping memenuhi syarat dan rukunnya, juga mampu menahan diri dari perbuatan dosa dan semua bentuk perilaku tercela atau akhlakul madmumah. Artinya seluruh anggota badan juga ikut berpuasa, seperti mulut jangan sampai digunakan untuk menyakiti orang, mengumpat, berbohong, adu domba, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Begitu juga mata kita, jangan sampai digunakan untuk melihat segala sesuatu yang bisa mendatangkan kemaksiatan. Begitu pula telinga jangan sampai digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang menimbulkan maksiat. Anggota badan kita, kaki, tangan kita juga jangan sampai digunakan untuk memukul orang lain. Begitu juga perut kita, jangan sampai ketika kita berbuka terlalu kenyang, karena kalau terlalu kenyang biasanya itu berat untuk melakukan sholat tarawih dan sebagainya. Kemudian tingkatan puasa yang nomor 3 adalah shaumul khawasul khawas, yaitu puasa yang mampu mencegah dari timbulnya kemauan hati untuk tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tingkat ini adalah puasa hati yang tidak hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang lahiriah saja, tetapi sudah meningkat pada persoalan rohani dan nafsani. Puasa peringkat ini telah menjadi bagian dari tradisi orang tertentu. Misalnya para sahabat, para nabi, dan para sufi yang makamnya sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang rahmati Allah, nah di manakah posisi kita dalam 3 peringkat tersebut? Apakah kita masuk kategori kelompok yang pertama, kedua, atau kelompok yang nomor 3? Kalau puasa kita tergolong peringkat pertama atau shaumul awam, puasanya orang umum, berarti puasa kita yang selama ini kita lakukan tidaklah memberikan pengaruh pada diri kita. Hal itu pernah disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal adz. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi yang diperoleh hanyalah rasa lapar dan dahaga. Selebihnya tidak ada sama sekali, karena mereka tidak memahami puasa secara benar. Mereka berpuasa tetapi masih mau melakukan perilaku yang tercela. Bahkan banyak orang berpuasa di siang hari tapi tidak di malam hari. Suatu contoh,
ketika ia berbuka mengumpulkan segala macam jenis makanan dan minum untuk keperluan berbuka. Bahkan jika dihitung-hitung belanja yang di bulan Ramadan melebihi kebiasaan di luar bulan Ramadan. Orang seperti ini tidak ubahnya memindahkan waktu makan dari pagi dan siang ke waktu malam, atau dengan bahasa lain, berlapar-lapar di siang hari dan berkenyang-kenyang ria di malam hari. Ada juga yang berpuasa yang menghabiskan waktu seharian untuk tidur saja. Ini adalah kelompok yang pertama. Kalau kita masuk kelompok yang nomor 3, jelas tidak mungkin. Karena puasa yang golongan yang ketiga inilah puasa hati. Selalu dalam kondisi apapun selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini golongan yang nomor 3 adalah golongan para rasul, para nabi, dan para sufi yang makamnya sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita ini masuk kelompok yang nomor 2, yaitu shaumul khawas. Artinya yang berpuasa itu tidak hanya mulut saja, akan tetapi seluruh anggota badan kita, mulai ujung rambut sampai kaki, juga ikut berpuasa. Pemirsa yang rahmati oleh Allah, jadi hakikat puasa sesungguhnya adalah merupakan titik tolak manusia beriman untuk meniti hidup yang lebih baik dan lebih sempurna dari hari-hari berikutnya. Oleh sebab itu, puasa merupakan ibadah yang sangat berat bagi tingkat pemula, karena ia merupakan ibadah memerangi hawa nafsu yang oleh Nabi dikategorikan sebagai jihad yang lebih besar, jihadul akbar, lebih berat dibanding dengan jihad di medan perang. Karena ibadah puasa merupakan titik tolak manusia beriman untuk secara konsisten dan terus-menerus mampu mengendalikan diri. Maka hal ini perlu dihayati, tapi sayangnya seringkali puasa itu hanya dijadikan momentum sesaat atau momentum musiman untuk melakukan intensitas beribadah, untuk selanjutnya dilupakan. Bahkan pada suasana Lebaran Idul Fitri, kita kembali melakukan penyimpangan-penyimpangan, bahkan melepaskan hawa nafsu kita untuk melakukan apa saja, pemborosan hura-hura dan bersenang-senang hingga melampaui batas. Oleh karena itu, maka dari itu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang selama ini kita lakukan, puasa yang selama ini kita jalankan, mudah-mudahan masuk kategori kelompok yang nomor 2, yaitu shaumul khawas, puasanya orang khusus. Sehingga puasa kita, bacaan Al-Quran kita, tarawih kita, dan seluruh amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini selalu dan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.